Dikasih Tuhan Yesus, puji Tuhan, hari ini kita masuk minggu kedua di tahun ini. Luar biasa penyertaan Tuhan, iya Bapak Ibu ya, khususnya ibu-ibu dari Bekasi jauh. Kita tidak tahu jam berapa dari sana dengan kemacetan, tapi puji Tuhan kita sudah diberkati lewat pujian yang disampaikan. Ya, tema kita pada minggu pagi ini diselamatkan karena iman. Diselamatkan karena iman. Kita akan membacanya dari teks nas firman Tuhan terambil dari Matius pasal 9 ayat 16 sampai 26. Saya akan membacakannya untuk kita semuanya. Sementara Yesus berbicara demikian kepada mereka, datanglah seorang kepala rumah ibadat, lalu menyembah dia dan berkata, "Anakku perempuan baru saja meninggal, tetapi datanglah dan letakkanlah tanganmu atasnya, maka ia akan hidup." Lalu Yesus pun bangunlah mengikuti orang itu bersama-sama dengan murid-muridnya. Pada waktu itu, seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan maju mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jumbai jubahnya. Karena katanya dalam hatinya, "Asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh." Tetapi Yesus berpaling dan memandang dia serta berkata, "Teguhkanlah hatimu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau." Maka sejak saat itu sembuhlah perempuan itu. Ketika Yesus tiba di kepala rumah ibadat itu dan melihat peniup-peniup seruling dan orang banyak ribut, berkatalah ia, "Pergilah, karena anak itu tidak mati tetapi tidur." Tetapi mereka menertawakan dia. Setelah orang banyak itu diusir, Yesus masuk dan memegang tangan anak itu, lalu bangkitlah anak itu. Maka tersiarlah kabar tentang hal itu ke seluruh daerah itu. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ada dua pribadi yang datang kepada Yesus dalam pembacaan kita pada siang hari ini. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, satu pertama adalah kepala rumah ibadat yang bernama Yairus, kalau anaknya memang sudah mati ya. Lalu yang kedua perempuan, secara waktu perjalanan Yesus ada wanita yang mengikuti dia sudah 12 tahun pendarahan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kisah anak perempuan Yairus, kepala rumah ibadat yang dibangkitkan itu yang pertama. Dan yang kedua, wanita pendarahan 12 tahun yang mengalami kesembuhan. Kita mau belajar apa yang dilakukan kedua orang ini, sehingga Yesus melakukan kesembuhan pada masa itu ya. Latar belakang wanita yang sakit pendarahan itu 12 tahun lamanya ya, sangat menderita sekali. Dalam konteks ini, dalam konteks ada Yahudi yang begitu ketat, wanita ini mengalami pergumulan. Secara fisik dia lelah, capek dan merasa kesakitan, itu yang pertama. Yang kedua, secara keibuan ia tidak bisa mengurus suami dan anaknya, tidak lagi dia bisa melakukan tanggung jawab sebagai seorang ibu. Secara keibuan ya itu tadi ya, secara keuangan dia bangkrut habis-habisan, ke tabib, semua tabib sudah dijalani tapi tidak sembuh. Secara rohani dia tidak boleh masuk ke bait Allah dalam peraturan Yahudi pada masa itu, oleh karena dia mengalami kesakitan pendarahan ya. Secara sosial dia menjadi najis dan tidak boleh bergaul dengan masyarakat pada umumnya. Kita belajar yang kedua, langkah-langkah iman. Apa yang mereka lakukan? Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Yesus tetap sama dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Jadi kalau orang selalu menyatakan mujizat masih ada, tapi bagaimana mujizat itu terjadi pada orang seseorang ya, kita lihat di sini. Bagaimana iman kedua orang ini, kepala rumah ibadat dan wanita yang pendarahan 12 tahun, kanker darah, bayangin 12 tahun, belum mati-mati, tapi punya pengharapan. Ketika Yesus lewat, dia datang. Ya, kepala rumah ibadat Yairus ini datang pada Yesus. Alamatnya tepat. Datang pada Yesus, anaknya sudah mati, enggak mungkin lagi hidup ya. Ya, Yairus datang kepada Yesus ayat 18. Dia berani melangkah, tindakan imam mendekati Yesus dari belakang.
Dia berani, dia tidak takut dan dia tidak tidak mundur, dan dia percaya bahwa Yesus sanggup. Jadi alamat yang tepat, dia datang kepada Yesus. Bukan kepada kuasa gelap atau dukun-dukun pada masa itu ya. Sekarang juga ya. Sekarang ini ada istilah alternatif ya. Minta maaf Bapak Ibu, harus kita sungguh-sungguh berjaga-jaga dan waspada dengan kata alternatif. Sama saja dengan kuasa kegelapan. Okultisme, dukun namanya. Jadi orang bilang, alternatif kok enggak apa-apa. Dia kok bisa? Tuhan kan kasih dia karunia itu untuk menyembuhkan itu. Tapi saya bilang ada seseorang ini ya, dia seorang alternatif yang sangat terkenal. Dia harus digaruk dari badannya ini untuk menyembuhkan penyakit. Jadi seorang saudara ini, teman ini sakit ginjal, sudah cuci darah. Nah, lalu siapa ini? Dukunnya ini ya, dukun saya katakan karena alternatif kan. Dari mana dia? Alumni ITB. Lalu dari mana pengetahuannya? Diturunkan dari neneknya, dari bapaknya. Jadi hati-hati Bapak Ibu ya, saya bilang. Dia kan tidak belajar ilmu kedokteran tentang ahli ginjal, kan banyak sekali sekarang ahli-ahli di rumah sakit. Jadi Yairus ini, kepala Yairus ini datang ke alamat yang tepat, itulah Yesus. Jadi dia bilang, jadi kutanya, kamu sembuh enggak? Iya sementara saja. Jam 3 dia pulang dari jam 9 pagi sampai jam 3, jam 4, 5, 6 hanya 3 jam, jam 7 muntah lagi. Nah, alternatifnya itu bilang tidak usah cuci darah karena merenggut nyawamu segala macam. Aturannya 2 kali dia seminggu cuci darah, hanya sekali saja. Sudah aku amati selama setahun ini, makin terpuruk. Saya langsung bilang, kalau kamu kondisi begini, jangan mimpi masuk surga karena kamu tidak datang ke alamat yang tepat. Alamat yang tepat adalah Yesus. Yesus memakai dokter. Iya Bapak Ibu, karena mereka kan belajar ya, betul enggak? Sampai profesor, sampai dokter S1, S2, S3 dengan masing-masing masing-masing bagian ya. Ada bagian jantung, ginjal, paru-paru, semuanya ada. Kenapa kita tidak pergi? Tuhan pakailah itu dokter. Amin ya Ibu Bapak ya, karena mereka memang belajar, karena memang ilmunya, kedokterannya. Ini juga punya ilmu Bu katanya. Ya ilmu apa? Ya dia diterima turun-temurun. Itu perlu diuji. Kalau kita mau kesembuhan, jangan menduakan Tuhan. Amin Bapak Ibu ya, banyak sekali. Minta maaf ini saya orang Batak. Dari sono kampung saya buru sirait dari Porsea. Banyak sekali sedikit-sedikit kedukun lah. Sedikit-sedikit. Nah yang tadi saya bilang alternatif itu orang Batak ya. Datang dia, mamanya, mertuanya, semuanya, tulangnya, mangburunya datang. 16 orang katanya sembuh. Rame-rame dari Toba sana datang. Oh ya, lalu pulanglah, gak mungkin sembuh dan tambah penyakit lagi. Karena kuasa gelap itu mengambil sudah menawan jiwa seseorang itu untuk dibawa ke neraka. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita belajar dari Yairus ini ya, kepala rumah ibadat ini. Dia tahu Yesus juru selamat yang bisa menyembuhkan dan bisa membangkitkan orang mati. Dia datang dengan berani, dengan iman. Sembuhkan anakku, bangkitkan anakku, dia sudah mati. Dia berani menyatakan itu namanya langkah iman. Tadi hidup kita diselamatkan karena iman. Tuhan Yesus melihat iman kepala rumah sakit ini, kepala rumah ibadat ini, sehingga dia menyembuhkan, dia membangkitkan anak itu. Nah tadi si wanita ini semua sudah gak ada lagi harapan. Tapi dia tahu Yesus itu penyembuh. Dia tahu asalku jamah jumbai jubahnya. Bayangin apalah kekuatan itu. Tapi dia tahu Yesus itu berkuasa. Dan Tuhan Yesus melihat iman wanita itu, lalu dia berkata dia berapa itu? Maka sejak saat itu ya, teguhkanlah hatimu hai anakku, imanmu telah menyelamatkan kamu. Jadi kita itu nanti Bapak Ibu, Tuhan melihat iman kita.
apapun kita lakukan di dunia ini kalau tidak beriman, maka semua akan sia-sia, akan gagal, tidak ada gunanya. Jadi saya sampaikan kepada orang-orang itu, banyak sekali saya temukan di pelayanan, kalau kau menduakan Tuhan, maka Tuhan tidak akan campur tangan, Tuhan tidak mau diduakan. Ya, apa itu? Hukum keberapa itu Bapak Ibu? Hukum kedua ya. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan sejajarkan aku dengan dia. Di kitab Bilangan, orang yang bertanya saja kepada arwah atau dukun-dukun itu, dilenyapkan dari muka bumi ini bangsa Israel pada masa itu. Bapak Ibu, jangan kita memoles dengan alternatif sehingga kesembuhan hanya seminggu, enggak sampai 2 minggu, sebulan paling panter ya. Jadi kita belajar dari kedua pribadi ini, mengandalkan Tuhan, datang kepada alamat yang tepat. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ada sedikit kesaksian saya pribadi. Tahun 2021 saya mengalami ada benjolan di payudara, dan puji Tuhan dokter operasi tapi katanya tidak besar, hanya kecil. Lalu di PA, puji Tuhan memang walaupun karsinoma mamae, maksudnya kanker payudara kata si bagian PA-nya, tapi dokterku ini bilang tidak kutemukan. Waktu itu kan masih galak-galaknya apa itu, COVID ya, tidak kutemukan dalam diri ibu. Jadi saya tidak memastikan kamu itu karsinoma, hanya tumor jinak gitulah. Jadi selama perjalanan tahun 2021 sampai sekarang, saya hampir 3 kali mau dioperasi, tapi nggak jadi oleh karena dokterku ini, ahli banget dia ya, ahli onkologi dia tahu semua. Nah waktu saya vertigo, nggak seumur hidup nggak pernah, saya sudah operasi mengalami itu, dia bilang saya rujuk ke rumah sakit ini ya, ke ahli saraf. Nah dokter bilang saya akan scanning sarafmu apakah ada tumor di dalamnya. Waduh, gawat banget. Saya berdoa saja sama suami saya, Tuhan ampuni dosaku kalau Tuhan dapati apapun. Aku masih mau hidup Tuhan, aku tidak mau dioperasi apapun. Nyatakan kuasamu, saya bilang. Dokterku bilang gak ada kutemukan apa-apa, dikasih aku obat vertigo, sampai hari ini sembuh. Dan lalu yang kedua penyakit mata, katanya saya katarak. Oh enggak ada. Diuji lagi, dilihat lagi, retinaknya bagus dan bersih. Tidak ada, lolos. Yang ketiga, baru-baru Desember lalu. Jadi sebagian ini, hidung saya ini sebelah kiri, mampet dia tidak bisa bernapas lancar gitu. Menghirup udara bisa, mengeluarkan tidak bisa. Lalu dia rujuk saya ke ahli apa ini, THT. Nah, THT bilang, waduh, ibu punya apa itu, tumor di hidung. Pengertian saya nggak pernah lah tumor di hidung, di otak ada ya, di bagian-bagian yang lain ada, tapi nggak apa-apa lah. Jadi apa yang saya buat dokter? Ya kamu harus datang Pak Mawati, di situ lengkap semua. Kau harus dibedah. Apanya yang dibedah dokter? Ininya. Tapi saya nanti pastinya di sana katanya. Datanglah saya ke sana. Aduh Tuhan, tolong. Apalagi ini? Saya tolak dalam nama Yesus. Kau berkuasa Tuhan, apapun kata dokter, saya cabut semuanya. Lalu pergilah saya, tanpa pikir panjang, saya gunting ya. Loh, nanti sakit dokter karena masa nggak dibius gitu. Diguntingnya lah hidung saya ini dia ini katanya. Bawa sana ke PA, pergilah saya ke PA sana. Tunggu 14 hari, nanti langsung kau datang ke sini. Oke, saya tunggu, saya menangis, berdoa di depan apa ini, PA itu ya. Susternya bilang, ibu kenapa menangis? Enggak suster, aku baru operasi 2 tahun lalu, saya enggak mau lagi operasi, saya tidak mau. Enggak kok bu, bagus kok anunya, apa namanya, hasil PA-nya. Ini hanya 1 lembar, kasih ke dokternya katanya. Oke, saya bacalah itu, kan ada istilah kedokteran, tapi di bawahnya itu kesimpulannya bahwa ada papiloma yang meradang. Papiloma itu kutil rupanya, ada di hidung saya. Itu yang digunting oleh si dokter ini. Nah dokter bedahku itu bilang, enggak apa-apa ibu, enggak apa-apa. Alhamdulillah ibu sehat. Itu karena Tuhan dokter, bersaksi saya Tuhan Yesus baik. Saya sudah berdoa, saya tidak mau diganggu oleh penyakit ini. Akhirnya sampai sekarang sehat dan kuat oleh karena Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, tidak ada yang mustahil. Orang ini datang ke alamat yang tepat, itulah Yesus. Tidak yang mustahil di dalam Yesus, tapi jangan duakan Tuhan. Tidak boleh kita campur aduk alternatif di Cirebon sana. Nanti kamu di sini begini.
Lalu ke dokter, enggak bisa, Tuhan tidak mau tolong. Kita datang kepada alamat yang jelas, ya. Permohonan Yairus kepada Yesus, dia tahu. Letakkan kepalamu maka anakku itu akan bangkit. Bayangin, luar biasa iman, luar biasa itu ya. Beberapa kali kita temukan di dalam Alkitab, iman itu ditemukan oleh Yesus. Tidak pernah kulihat iman sebesar ini di bangsa Israel. Ya, jadi kita pun anak-anak Tuhan, kalau mengalami kesakitan, kita hanya bisa berharap, berdoa, tidak ada yang mustahil. Kalau memang dokter katakan harus ke rumah sakit, kita pergilah ke sana. Sudah ada kemudahan-kemudahan sekarang ya Bapak Ibu ya. Jangan kita membuat hati Tuhan sedih dan sakit hati, dan Tuhan tidak akan mau. Saya bilang sama orang ini, kalau kau mati besok ini, jangan mimpi kau masuk surga. Selesaikan dulu dosa di hadapan Tuhan. Dia datang. Siapa ini? Kepala rumah ibadat ini datang menyembah Yesus, artinya sujud menyembah, artinya datang kepada Yesus, berlutut, memohon. Ya, wanita itu juga tadi imannya luar biasa, hanya jubah-jubah memohon kepada Yesus untuk kesembuhan. Semua sudah habis uangnya, sudah dikucilkan dia dari bangsa Yahudi pada waktu itu oleh karena penyakitnya. Tapi Yesus menerima dia. Alamat yang tepat itulah Yesus. Siapapun di antaramu Bapak Ibu, mau anakmu, cucumu, menantumu, siapapun, jangan kompromi dengan dosa. Jangan kita bilang, oh iya alternatif di sana. Sekarang ini lagi viral terus ya di YouTube ya, siapa Ibu Ida Dayak itu. Ya, banyak sekali lagi. Tapi mari kita telusuri apakah sembuh betul atau masih ada terulang-ulang. Karena yang dari dunia ini hanya sementara Bapak Ibu. Ya. Sementara untuk membinasakan, membawa kita lebih maju lagi masuk ke dalam kuasa kegelapan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Yesus berkuasa ya. Kita lihat dia lahir, mati di kayu salib. 1 Petrus 2 itu oleh bilur-bilurnya kita sembuh. Kita imani, amin Bapak Ibu ya. Jadi jangan kita hanya terus menyanyi, terus bergereja memuji Tuhan, tapi masih kita mau terpengaruh, karena banyak kali pengaruh dunia. Allah terlalu lama, 2-3 tahun kau di rumah sakit, ini alternatif ini sekali garuk langsung sembuh. Aduh, saya bilang jangan ya, jangan dipengaruhi oleh apapun. Kalau mati masuk surga, amin. Jangan mimpi walaupun ada alternatif apapun itu, kuasa-kuasa yang lain itu di luar Yesus. Jangan mimpi masuk surga kalau kita tiba-tiba mati. Kalau mati ya memang itu doa kita kepada Tuhan. Tuhan tolonglah, kalau aku masih sehat berilah aku kesembuhan. Apa yang bisa aku buat? Selesaikan dulu dosa di hadapan Tuhan, seperti kepala rumah ibadat ini menyelesaikan dosa. Menyembah itu maksudnya datang hanya kepada Yesus. Alamat yang tepat, tidak kemana-mana ya. Diselesaikan dulu dosa di hadapan Tuhan, minta ampun, dan dia percaya, beriman bahwa kalau engkau meletakkan kepalamu atas anakku, maka anakku akan hidup. Luar biasa itu, luar biasa imannya Bapak Ibu ya. Jadi untuk kita semua, kalaupun kita dalam keadaan kondisi sakit, kalaupun dipanggil Tuhan, maka katakan kepada Tuhan, aku siap Tuhan. Kalau ada sesuatu dosa yang masih belum selesai, selesaikan di hadapan Tuhan, karena sudah mati nanti enggak ada lagi. Ya, istilah orang Batak, tu dia ho, dung mate ho. Itu dia, itu yang harus selama hidup loh Ibu Bapak. Kita harus pegang itu, kita harus lakukan itu dalam hidup ini. Pertanyakan dalam hidupmu siapapun, baik mertuamu, orang tuamu, dirimu, anak-anakmu, menantumu, siapapun itu, anak laki perempuan, tanyakan kepada diri, tu dia ho dung mate ho. Itu yang perlu banget. Untuk apa ya semua, memang kita perlu di dunia ini memiliki apapun. Tapi kalau kita mati tidak kita bawa itu ke surga, satu pun tidak. Ada seorang teman saya, orang Manado, meninggal. Banyak kali emasnya sama berlian. Jadi dipasangilah semua di telinganya, sampai nggak ada tempatnya sebenarnya, ditusuk segala macam dibawa. Lalu ada ponakannya yang sudah hidup dalam Tuhan. Dibukalah semua itu, dijual, dikasihlah untuk pelayanan orang-orang terabaikan dunia, ya. Karena untuk apa? Dikubur pun itu nanti enggak berguna.
walaupun dia memiliki itu. Karena banyak orang sekarang mengumpul harta segala macam, mengumpul semuanya, boleh-boleh aja. Tapi kalau mati nanti nggak mungkin dibawa, betul? Amin ya. Minta maaf si Sambo ini kalau ada apa-apa itu hartanya 159 triliun itu ya. Kita tahu itu di dalam, nggak tahu lah apa kebenarannya. Tapi maksud saya kalau dia mati nggak mungkin dibawa, betul? Ya itu dia. Jadi wanita ini jelas datang kepada Tuhan, ya. Permohonannya didengar oleh Tuhan. Wanita ini dia mendengar berita tentang Yesus yang menimbulkan imannya, ya. Roma 10:17, iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Tadi saya sedikit merenungkan syair lagu dari ibu-ibu PWG KPI Bekasi. Hidup kami menjadi berkat bagi anak cucu tadi ya Bu ya, bagi orang lain. Termasuk iman Bu. Jadi walaupun ada harta bendamu di mana-mana, jangan berkelahi anak cucumu nanti oleh karena harta ini. Tapi kasihlah iman yang luar biasa. Itulah iman neneknya siapa itu di Alkitab? Timotius. Neneknya Louis dan ibunya Eunike. Jadi berikan yang terbaik untuk Tuhan, untuk anak-anak cucumu. Itu yang terbaik. Kalau dia sudah beriman, maka Tuhan akan menjawab doanya. Tuhan berikan pekerjaan, Tuhan berikan kekayaan di bumi ini selama hidup. Amin Bapak Ibu ya. Itu dia, itu yang perlu banget. Kalau ini harta warisan yang diperebutkan sampai ke bunuh-bunuh, sampai ke penjara, tidak ada berguna. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita belajar kedua orang ini. Mereka datang kepada Yesus dan menyuruh Yesus, letakkan tanganmu. Beraninya itu kepala rumah ibadat itu ya, karena tahu Yesus itu berkuasa. Berikan letakkanlah tanganmu atasnya maka ia akan hidup. Ya, itu yang pertama, itu Yairus. Dan yang kedua, perempuan ini, asal ku jamah jubahnya aku sembuh. Tuhan lihat, Tuhan mendengar suara wanita ini, maka dia bilang, anakku, hai anakku, pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Luar biasa ya. Coba apakan ke diri kita, imanmu menyelamatkan engkau. Amin Bapak Ibu ya. Banyak sekali saya lihat orang-orang beriman itu diberkati oleh Tuhan loh. Jadi jangan kita alternatif yang sementara, kita tidak sabar menunggu waktu Tuhan, ya, sehingga kita mengambil langkah. Ada seorang ponakan saya, mengeluh terus dia, sakit begini berganti-ganti. Saya bilang, bagaimana hubunganmu dengan Tuhan? Ibadah kau 5 kali ganti-ganti, dari jam 7, jam 9, jam 11, jam 1 siang, jam 5 sore. Apa yang kau dapat firman Tuhan, kenapa bersungut-sungut? Iya penyakit ini tante ganti-ganti semuanya. Gonta-ganti dari jantung ke lever ke inilah semua kena. Jadi apa yang kau buat di dalam hidup ini? Sudahkah kau mengasihi Tuhan? Masih adakah dosa dalam dirimu? Bukan artinya semua penyakit akibat dosa ya Bapak Ibu ya. Tapi ada penyakit akibat dosa, betul? Di Mazmur 107 itu ada orang-orang yang sakit karena orang yang berdosa. Mabuk minum sampai pagi, kena lever lah. Jadi sudah dibawa ke rumah sakit RSCM, berbulan-bulan gak sembuh, sudah menyerang semua organ tubuhnya. Karena sejak hidup, sejak sehat, saya bilang, jangan minum ya, hentikan. Iya tante nggak bisa, kalau nggak minum nggak enak, bagian bla-bla semuanya ya. Baru dia dengar firman Tuhan, saya senang sekali ketika ada KKR di satu tempat. Jadi, waduh sudah senang istrinya, Tuhan terima kasih, suamiku sudah bertobat dari mabuk. Jam 11 selesai ibadah, pulang duluan istrinya, ditungguin sampai jam 1, jam 2, jam 3, jam 4 ditemukan orang masuk di got. Oleh karena dari Lapo barusan ada kedetua dekat rumahnya di sana. Waduh saya bilang, Tuhan. Waktu itu belum mati dia. Masih sehat tapi sudah berlumuran karena mungkin dia terjun masuk ke dalam batu-batu di got itu, akhirnya babak belur, luka muka. Saya bilang jangan sampai mati kita oleh karena dosa minum dan mabuk. Betul ya, orang-orang Batak ya, minta maaf ya. Saya bilang gitu sama beliau. Iya Bu, akhirnya memang dia pada bulan lalu dipanggil Tuhan. Tapi bukan dalam kondisi mabuk. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, apapun kondisi kita,
Ya, jangan pergi, jangan duakan Tuhan. Alamat yang tepat adalah Yesus. Karena dia berkuasa dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Karena dia tidak pernah berubah. Yang berubah itu siapa? Kita manusia. Sebentar kita memuji Tuhan, sebentar apa kata orang kita ikut. Ya, jangan ya. Ada seorang bapak sama suami istri. Jadi dibiarkan anaknya pergi, orang lain yang bawa. Ya sama aja hatimu. Kenapa kau kasih? Dengan kau kasih walaupun orang lain membawa dia. Tapi kan kami gak setuju ibu. Ya gak setuju, tapi kenapa dibawa anakmu? Otomatis kamu sudah ada hati. Iya kan? Minta ampun kepada Tuhan sebelum Tuhan ada menghukum lebih berat. Akhirnya minta ampun semuanya. Anaknya yang leukemia masih umur 5 tahun. Sudah 5 tahun yang lalu, sudah 10 tahun sudah mulai membaik. Tidak ada yang mustahil Bapak Ibu, ya. Diselamatkan oleh karena iman. Kita buka dulu Alkitab kita, Lukas 18 ayat 8. Bolehkah salah seorang membaca yang keras, kaum bapak, satu orang bapak, atau mungkin Pak Amang Sintua, Amang Penatua, Bapak Purba tadi ya? Pak Siburian Amang. Lukas 18 ayat 8. Ini yang perlu kita hadapi dalam hidup ini, ya. Lukas 18 ayat 8, Pak. Lukas 18 ayat 8 dibuka di touchscreen-nya ini supaya kita bisa baca. Lukas 18 ayat 8. Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi jika anak manusia itu datang, apakah ia mendapati iman di bumi? Anak manusia itu berarti siapa? Yesus kalau datang ke bumi ini nanti kedua kali, adakah ia mendapati iman di bumi? Karena iman orang sekarang banyak sekali yang gugur Bapak Ibu. Banyak sekali. Minta maaf ya. Tahun 98 kerusuhan di Poso itu saya ada pelayanan di sana selama 4 tahun. Sampai selesai kerusuhan itu. Nah, ketika ditanya, kau siapa? Oh, saya bukan orang Kristen. Menyangkal imannya. Tetap juga dipotong Bapak Ibu. Digantung itu kepalanya di atas pohon sepanjang perjalanan Palu Poso itu. Itu kerusuhan dulu. Jadi kita tidak tahu apa yang terjadi nanti di kemudian hari ini. Kalau itu kita alami, kita datang kepada kita. Ya, itu dia. Jangan sampai iman kita hilang di bumi ketika Yesus datang kedua kali nanti. Hanya itu Bapak Ibu. Tuhan tidak melihat yang lain dari kita. Adakah ia mendapati iman di bumi? Iman manusia kita ini, maksudnya manusia ini semua. Kalau dia datang. Ini yang perlu Bapak Ibu yang kita jaga. Jadi Tuhan melihat iman kedua orang ini, walaupun anaknya sudah mati, tapi dia masih berharapan. Masih dia bisa berharap Yesus bisa menghidupkan anaknya. Tuhan melihat iman mereka, ya. Tuhan berkenan karena mereka mempunyai iman, itu dia, ya. Ibu bapak yang dikasih oleh Tuhan, ya. Sentuhan dan kehadiran Yesus itulah yang terutama dalam hidup ini. Bapak Ibu, ya. Tanggung jawab kita dalam mendambakan kesembuhan adalah mendekatkan diri kepada Yesus serta hidup di hadapannya dengan iman yang sejati. Amin Bapak Ibu, ya. Jadi tanggung jawab kita itu menjaga iman ini jangan sampai gugur, jangan sampai hilang Yesus itu saja. Hanya Yesuslah jawaban. Hanya Yesus cukup, itu cukup bagiku. Amin Bapak Ibu, ya. Memang betul harta benda segala macam boleh aja. Ya, Mazmur 23 ayat 1 sampai 6. Yang ayat 1, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Nah, ketika seseorang ada lomba cerdas cermat Alkitab, kalau dikasih ayat hafalan sampai 6 ayat, Mazmur 23 kan cuma 6 ayat. Lalu ini kelas 5 SD dulu, kelas 4 sampai kelas 6 SD. Ya lumayan hadiahnya lumayan, 300 juta juara pertama. Jadi sudah 10 orang. Jadi ibu-ibunya sudah komat kami di situ untuk mengajari. Ada seorang orang Karo ini. Mazmur 23 ayat 1. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Mamanya sudah berdiri. Ayo lagi terus ayat 2, ayat 3 dan 4. Lalu dia bilang apa? Mama cukup mak.
Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Amin ya. Amin sebenarnya. Akhirnya dia juara 1 Bapak Ibu. Yang ayat 2, 3, 4 itu kan akibatnya katanya, aduh saya bilang sudah seperti pengkhotbah ini orang. Ya benar sekali kan, kalau kita menjadikan Tuhan adalah gembala, ia tak akan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak terlelap, atau apa seterusnya. Sekalipun kau berjalan dalam lembah kekelaman, Tuhan akan menolong. Kebajikan dan kemurahan belaka mengikutimu seumur hidupmu. Itu akibat yang menjadikan Tuhan adalah gembala. Amin Bapak Ibu ya. Jadi mulai hari ini jangan coba-coba. Kalau ada yang sakit, bawalah ke dokter, berdoa. Dalam nama Yesus tompang tangan kamu. Jangan bikin macam-macam, yang penjaga badan lah, yang ada karet-karet lah di tangannya baru lahir. Aduh saya bilang, baru-baru bulan lalu Bapak Ibu kami penginjilan ke suku Tirabaika yang belum pernah dengar nama Yesus. Ada satu pulau di Karimun dari Batam, kita ke Batam dulu, dari Batam ke Karimun naik kapal, dari Karimun itu naik perahu kecil ke Pulau Banau namanya. Jadi di situ banyak sekali animisme, si pelebegu Bapak Ibu ya, belum beragama, belum pernah dengar nama Yesus. Dia sudah hampir 18 tahun di tempat tidur itu, suaminya, istrinya, ketiga anak. Nah ketika kita berdoa, sudah dibawa sampai ke Singapura, kemana-mana berobat tidak sembuh. Kita doakan karena ada bakti sosial kita pengobatan sambil mendoakan iman mereka. Nah 1 minggu kita pulang, pendeta gereja, ada pendeta GBI di sana. Puji Tuhan Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, luar biasa katanya. Bapak yang didoakan yang sudah 18 tahun itu sakit, sudah sembuh, sudah bisa jalan, dan masuk gereja 5 orang, 3 anak, 2 suami istri. Senang sekali mendengarnya Bapak Ibu. Ada yang meneruskan untuk iman mereka, beriman kepada Tuhan. Ya, jadi tidak ada gunanya. Sudah seluruh tabib, sudah semua kuasa kegelapan masuk. Tapi luar biasa Tuhan menolong dia. Masih ada mujizat. Tapi mujizat yang paling besar Bapak Ibu itulah iman, itulah Yesus ada di dalam hati. Kita menerima Yesus dalam hati dan percaya sampai mati, itulah mujizat terbesar. Kalau sakit sembuh masih bisa lagi sakit lagi kan, betul. Tapi mujizat besar itu jangan Yesus itu hilang. Jangan sampai dia datang tidak mendapati iman di bumi ini, khususnya di dalam kita orang percaya. Amin Bapak Ibu ya. Tuhan Yesus baik. Inilah dia kesimpulannya, Tuhan Yesus mau kita dimerdekakan dari semua persoalan hidup ini. Ya, pergumulan. Dia mengundang, mari kepadaku semua yang letih lesu dan beban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Hanya imanlah yang membuat kita mengalami pertolongan Tuhan. Beriman sungguh-sungguh. Kalau kamu berdoa sungguh-sungguh dengan penyakit ini, nyatakan, Tuhan tolong, saya mau sembuh. Engkau penyembuhku, akui dia. Engkau Allahku, engkau sudah mati di kayu salib, darahmu menyucikan, menyembuhkan aku. Amin Bapak Ibu ya. Banyak sekali kesaksian, tapi waktu yang membuat kita, inilah firman Tuhan, biarlah firman ini menjadi rema bagi kita, menjadi renungan. Ingat baik-baik, hanya iman nanti, hanya iman. Tuhan bertanya berapa banyak hartamu, berapa banyak semua macam-macammu, tidak. Hanya satu, ketika ia datang ke bumi ini, adakah ia mendapati iman di bumi? Mengapa kuasa Tuhan mengalir untuk anak Yairus itu dan wanita pendarahan itu? Karena apa? Kenapa Tuhan berkenan untuk menyembuhkan dan memulihkan dan menghidupkan anak itu? Karena dia mempunyai iman. Tuhan Yesus melihat iman mereka. Tuhan Yesus juga melihat iman kita. Amin Bapak Ibu ya. Kalau sekarang ini mau masuk sekolah juga susah biaya segala macam, berdoa, tidak ada yang mustahil. Ajak anakmu bahwa di dalam Yesus ada jalan keluar. Di dalam Yesus ada kepastian. Kalau belum masuk ke sini gagal, masih ada harapan yang lain. Jangan putus asa. Amin Bapak Ibu ya. Inilah firman Tuhan, apapun dalam hidup ini. Mari kuatkan imanmu, teguhkan apapun terjadi. Tuhan di pihak kita. Alamat yang jelas, kalau kau sakit dalam pergumulan apapun, datanglah kepada Yesus, juru selamat yang bisa menyelamatkan kita. Biarlah firman Tuhan menjadi berkat dan menolong kita sepanjang hidup ini, menjalani sisa hidup ini, baik muda maupun tua. Amin.
Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman ini yang sangat sederhana disampaikan kepada Bapak Ibu kami semua. Kami percaya ketika Yesus datang, adakah Ia mendapati iman di bumi? Tolong Tuhan supaya kami ketika Yesus datang, kami terus beriman sampai mati, sampai Tuhan memanggil kami. Terpujilah Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Kita berdoa untuk mereka yang berulang tahun. Bapa di surga, kami datang padamu membawa beberapa saudara kami yang sedang berulang tahun di bulan ini. Kami bersyukur Tuhan, Tuhan masih menambahkan usia bagi Ibu Rusliana Simamora. Tuhan, apapun pergumulan ibu ini menghadapi anak-anak dan semua kehidupan, suami semua ditolong Tuhan. Berkati semua Tuhan supaya dia terus mengandalkan Tuhan. Oh Tuhan, datang kepada alamat yang tepat, itulah Yesus. Saudara Rebeka Indriani Gultom, Tuhan tolonglah anak ini supaya dalam hidup ini dia terus mengandalkan Tuhan dan beriman hanya pada Yesus. Bapak Freddy Evangelista Furba, kami berdoa Tuhan, apapun pergumulan, Tuhan memberkati dalam usia yang Tuhan tambahkan, semakin hari hatinya semakin bertambah-tambah kepada Yesus. Ibu Erline Yuniati Sihombing, berdoa Tuhan tolong mereka Tuhan, tolong ibu ini dalam semua tugas tanggung jawab sebagai rumah tangga, Tuhan memberkati. Oh Tuhan, terima kasih anak Andrian Felix Sibarani, Tuhan tolong supaya apapun penyakitnya dalam nama Yesus sembuh. Kuasa darah Yesus menyembuhkan seluruh organ tubuh dia. Tuhan memberkati. Saudari Nadia Huta Barat, berdoa Tuhan dalam usia yang Tuhan tambahkan ini, Tuhan memberkati dia apapun pergumulan, Tuhan supaya dia datang kepada Yesus alamat yang tepat. Berkatilah semua saudara-saudara kami ini Tuhan, apapun dikerjakan mereka, tangannya dibuat Tuhan berhasil. Berkati semua Tuhan, jauhkan segala penyakit dan mara bahaya apapun dalam hidup ini. Segala puji hormat bagimu, dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Silakan.